Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail alladzi anzala ala 'abdihil kitaba basyiran wa nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul arsyil azim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal muttaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa qala Allah ta'ala aidan wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahid. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami muliakan takmir masjid Nurul Iman, para alim, ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para ustadz, para kiai, bapak haji, ibu hajat, bapak ibu jamaah kajian subuh ahad yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Bersyukur kita kepada Allah, pagi ini kita kembali dapat hadir di Masjid Nurul Iman melaksanakan ibadah salat subuh, baik yang wajib maupun yang sunahnya, dilanjutkan dengan mengikuti kajian subuh setiap ahad pagi. Semoga kehadiran kita, niat baik kita semua menjadi catatan amal ibadah, amal soleh yang mendatangkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, sanjung agungkan keharibaan bagi dan Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, ahli kerabat, sahabat, dan juga kita semua para pengikutnya. Semoga dengan bersolawat kepadanya kita diakui menjadi umatnya dan akan mendapatkan syafaat darinya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mengawali kajian subuh pada pertemuan yang mulia ini, saya sampaikan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata beliau, man tamassaka bi sunnati inda fasadil ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang memegang, mengamalkan sunnahku inda fasadil ummati,
ketika umatku pada enggan, pada males, bahkan cenderung mengecilkan, menyepelekan sunnahku, dia istiqomah, continue mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, falahu ajru mi'ati syahid, maka baginya Allah berikan pahala sama dengan pahala 100 orang mati syahid. Kalau satu syahid saja Bapak dan Ibu, misalnya Bapak meninggal dunia dalam keadaan syahid. Syahid itu ada 3, ada syahid dunia, ada syahid akhirah, ada syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia itu bagaimana Pak Ustaz? Orang meninggal dunia tampaknya baik, tampaknya bagus. Malam Jumat dia meninggal dunia. Tapi bighairi iman, enggak ada iman. Maka syahidnya itu cuma syahid dunia aja. Oh bagus ya. Atau dia meninggal dunia pergi ke medan perang, tapi niatnya bukan niat li'ali kalimatillah, tapi untuk dunia semata. Maka syahidnya syahid dunia. Lalu kemudian syahid akhirat, itu orang yang syahid akhirat, meninggal dunia dalam keadaan taat kepada Allah. Saya kemarin dikasih video di WA group, ada seorang jamaah meninggal dunia di metro dalam keadaan sedang sujud sholat berjamaah. Itu namanya syahid akhirat. Lalu kemudian ada syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat. Seorang meninggal dunia dalam menegakkan agama Allah, ya, seperti para pahlawan pejuang kemerdekaan kita, mengusir penjajah, mempertahankan negara Republik Indonesia ini, gugur di medan perang. Maka mereka syahid dunia, syahid akhirat. Tadi telah disinggung, sungguh para pahlawan Republik Indonesia ini dalam hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70 berapa? 9. Para pejuang pahlawan bangsa negara kita yang telah merebut kemerdekaan, mengorbankan jiwa dan raganya, dapatkan pahala syahid dunia, syahid akhirat. Allah tempatkan di tempat yang. Jadi Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu syahid saja meninggal dunia, itu yang pertama Bapak dan Ibu diberikan oleh Allah pahala di alam kuburnya, di alam barzahnya, radhatan miriyadil jinan, seperti di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Luas kuburannya seluas mata memandang, terang kuburannya seterang siang di tengah hari. Lalu Bapak dan Saudara dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka dengan kesahidannya, dikumpulkan oleh Allah dengan para orang-orang soleh. Lalu kemudian wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa diinterogasi lagi, nggak ditanya-tanya lagi, nggak dihisab lagi. Itu satu syahid. Bagaimana kalau pahala 100 orang mati syahid, istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah, nggak usah yang wajib, yang sunnah saja itu. Dengan istiqomah kita menjalankannya, maka Bapak dan Saudara Allah berikan pahala 100 orang mati syahid. Yang kadang orang, udahlah sunnah aja Pak Ustaz. Kan sunnah itu dilaksanakan dapat pahala, tinggalkan juga nggak apa-apa. Di dalam kitab ini Bapak dan Saudara,
Sunnah Nabi itu ada 3, Pak. Ada sunnah yang namanya sunnah qauliyah. Sunnah apa, Bu? Qauliyah. Ada sunnah fi'liyah. Ada sunnah taqririyah. Gitu. Kalau kita laksanakan 3 sunnah ini, dilaksanakan dapat pahala. Secara global itu ditinggalkan nggak apa-apa, tapi rugi kita meninggalkan sunnah. Sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan oleh Rasulullah. Sahabat mendengarnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ini. Nabi ngomong. Itu namanya sunnah qauliyah. Barang siapa ini. Nah, laksanakan ini. Nabi mengomongkan atau menyatakan, makanya ditulis oleh para perawi hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sunnah yang namanya fi'liyah. Nabi enggak ngomong, tapi Nabi mengerjakannya, memberikan contoh kepada para sahabat-sahabatnya. Itu namanya sunnah fi'liyah. Ada sunnah taqririyah. Rasulullah SAW nggak pernah ngomong, nggak pernah ngajarkan, lalu juga nggak pernah mencontohkan. Tapi ketika ada sahabat menjalankannya, Rasulullah SAW nggak melarang, nggak menegurnya, bahkan memujinya. Itu yang namanya sunnah taqririyah. Contohnya apa, Pak Ustaz? Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, tamasya, keliling surga. Ketika di dalam surga, Bapak dan Saudara, ada suara yang kresek gitu. Ada orang yang seperti orang jalan, pakai sandal. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, suara apa itu? Yang kresek itu. Kata malaikat Jibril, itu suara terompahnya sandalnya sahabatmu Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu budak, Pak, hitam legam, keturunan Afrika. Tapi disayang oleh Rasulullah SAW, suaranya bagus, diangkat menjadi Bilal. Jadi tukang azan, Bilal bin Rabah. Kaget Rasulullah SAW, luar biasa ini. Bilal bin Rabah, orangnya belum masuk surga, tapi sandalnya ini kembali dengan kita. Jangankan sandalnya, orangnya aja belum tentu masuk surga. Lalu kita ini, jangankan sandalnya, orangnya belum tentu, nggak jelas ini. Belum jelas kita, surga apa neraka. Ini Bilal bin Rabah. Setelahnya Isra Mi'raj, Nabi Muhammad SAW manggil Bilal bin Rabah, ta'al sini. Baik ya Rasulullah, saya Isra Mi'raj. Di surga itu mendengar suara sendal jalan, resek. Saya tanya kepada malaikat Jibril, itu sandalmu. Saya bertanya, amalan apa yang kamu lakukan sehingga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau belum masuk surga, tapi sandalmu sudah ada di dalam surga. Jadi Bapak dan Saudara, Bilal bin Rabah bilang, maaf ya Rasulullah SAW, amalan saya ini belum pernah engkau katakan, ucapkan, belum pernah engkau contohkan. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, saya kalau sudah berwudu, baik mau sholat maupun tidak sholat, ketika setelah berwudu saya sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syukrul wudu. Syukrul wudu. Itu. Jadi amalan Bilal bin Rabah yang sandalnya sudah ada di surga itu, kalau dia sudah berwudu, sholat 2 rakaat. Namanya sholat sunnah syukrul wudu. Enggak pernah dilakukan oleh Rasulullah, enggak pernah diucapkan, diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sahabat Bilal bin Rabah mengamalkan itu,
Nabi Muhammad SAW tidak melarangnya. Ahsan wahai bilal bin Rabah, bagus kamu wahai bilal bin Rabah. Dipuji oleh Rasulullah SAW. Maka untuk itu Bapak dan Saudara, yang tidak diucapkan oleh Rasulullah, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW, belum tentu jelek, belum tentu buruk. Iya, makanya kalau kadang-kadang ada orang, kalau tidak dilaksanakan oleh Rasulullah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu bid'ah, dan bid'ah itu merupakan kesesatan, dan kesesatan akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillahi min. Kalau begitu Bilal bin Rabah masuk neraka. Banyak yang tidak dikerjakan, dicontohkan oleh Rasulullah, tapi sahabat melaksanakannya. Salah satunya juga yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, menjalankan ibadah sholat tarawih 20 rakaat tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Paham kira-kira? Jadi makanya kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, ini sesat, enggak ada contoh dari Rasulullah, tentu. Jadi yang bid'ah sesat itu bid'ah yang melanggar syariat. Yang melanggar syariat. Contoh, misalnya sholat 5 waktu. Sholat subuh 2 rakaat. Pak Ustadz, kalau sholat subuhnya jam 5, itu kita masih sedang dalam keadaan ngantuk-ngantuknya Pak Ustadz. Dah gimana sholat subuh itu ganti aja, mundurkan aja waktunya. Jam berapa? Jam 8. Bid'ah namanya itu. Pak Ustadz, kalau sholat isya itu Pak Ustadz, kalau 4 rakaat itu kebanyakan Pak Ustadz. Karena kalau 3 rakaat aja kita korting. Bid'ah itu sesuatu namanya yang melanggar syariat. Maka ulama-ulama membagi bid'ah itu ada 5, ada 4, ada 3, minimal baru 2 itu. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah mahmudah. Artinya bid'ah yang baik, ada bid'ah yang terbaik, ada bid'ah baik, ada bid'ah yang buruk gitu loh. Kadang-kadang ada orang, wow semua bid'ah itu enggak ada yang baik, sesat semua, dolalah semua, jelek semua. Iya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian ngaji itu ya. Kita harus komprehensif terus dikaji, oh ini sehingga Islam itu tidak menjadi seperti kodok dalam tempurung, rasa besar tapi kaku, sempit dalam mengkaji Islam. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah itu ada 3, qauliyah, fi'liyah, takririyah. Di dalam sholat ada 2. Ketika sholat Bapak dan Saudara, ada yang rukun, ada yang sunnah. Di dalam sholat itu rukun membaca suratul Fatihah, rukun membaca niat kalau itu rukun. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah. Itu rukun. Di dalam sholat itu harus kita penuhi. Dan ketika kita sholat meninggalkan rukun, batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya. Misalnya bapak-bapak enggak baca suratul Fatihah di dalam sholat, tapi diganti suratnya Al-Baqarah full 1 juz misalnya, maka Bapak dan Saudara enggak sah sholat. Walaupun baca suratnya Al-Baqarah 1 juz. Tapi sebaliknya, enggak baca surat, walaupun 1 ayat, tapi baca Fatihah, maka sah sholatnya. Paham kira-kira ya? Karena itu rukun. Contoh, begitu juga haji. Waduh Pak Ustadz, saya enggak mabit di Muzdalifah. Pak Ustadz, enggak mabit di Mina. Gimana Pak Ustadz? Itu kan wajib. Sah hajinya, walaupun ada denda namanya dam. Tapi ketika Bapak dan Saudara seorang berhaji tidak wukuf di Arafah, tidak berkunjung, tidak datang ke Arafah,
pada tanggal 9 Zulhijjah, maka bapak dan saudara hajinya enggak sah karena itu rukun. Ini beda dengan haji itu. Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau rukun itu kalau ditinggalkan batal, nggak sah. Tapi kalau yang wajib ditinggalkan sah hajinya, tapi kena dendam, kena dam, artinya menyembelih satu ekor kambing. Jadi kemudian sunnah mak, ya seperti bapak dan saudara melaksanakan sunnah, ya sholat di Masjidil Haram, sholat misalnya selama di Mekah nggak pernah ke Masjidil Haram, nggak pernah datang ke Masjidil Haram, cuman tawaf, ke tawaf aja. Ada tawaf kudum, tawaf umroh, ada tawaf ifadah, tawaf haji, tawaf wada, tawaf perpisahan, 3 kali aja tawaf, nggak pernah ke masjid. Di hotel aja sah nggak Pak Ustaz? Sah, yang penting ya wukuf di Arafah. Kalau istilahnya sah, iya sah. Dalam sholat misalnya menutupi aurat, misalnya bapak-bapak datang ke masjid cuman pakai kaos oblong, lalu pakai celana jojon menutupi dengkul aja. Kalau bicara sah ya sah. Iya, datang sholat pakai kaos oblong atau kaos singlet, pakai celana jojon. Celana jojon itu celana apa ya? Iya, 3/4 lah itu. Datang itu. Sah nggak? Sah secara hukum fikihnya. Tapi ahsannya itu belum. Ya. Ngapain ke Mekah nggak ke Masjidil Haram kan? Ngapain mau ke masjid pakainya kayak gitu? Pasti jadi omongan orang. Jadi perhatian orang. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dalam sholat ini ada sunnah, 2 sunnah. Ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Sunnah apa, Bu? Ab'ad. Sunnah. Apa ab'ad itu, Pak Ustaz? Hayat itu apa, Pak Ustaz? Sunnah ab'ad itu yang harus kita laksanakan di dalam sholat. Tapi kalau kita lupa dan meninggalkannya, lalu kita ingat tidak melaksanakan sunnah ab'ad itu, maka disunahkan untuk menggantinya dengan melaksanakan sujud sahwi. Sujud apa? Sahwi, bukan sawi. Ini sayur. Itu sayur sawi Pak Ustaz. Ibu mah kok sawi? Sahwi. Sahawa, sahwi. Terus apa contohnya Pak Ustadz dalam madhab Imam Syafi'i ini? Ketika sholat subuh tidak melaksanakan, tidak mengerjakan atau tidak membaca doa kunut di dalam sholat subuh, karena sholat subuh dalam madhab Syafi'i hukumnya sunnah ab'ad. Maka ketika bapak dan saudara meninggalkannya, maka diganti dengan sujud sahwi. Contoh ini. Yang kedua, tidak melaksanakan, tidak mengerjakan, ya, tidak membaca surat di rakaat pertama dan rakaat kedua, walaupun 1 ayat. Lupa misalnya, Ustaz tadi pas giliran baca Fatihah, lupa baca surat. Maka bapak dan saudara itu sujud sahwi di rakaat pertama dan rakaat kedua. Tidak melaksanakan, tidak mengerjakan tasyahud awal di rakaat kedua. Itu bapak dan saudara, ya, ketika meninggalkannya harus diganti dengan sujud sahwi. Bagaimana sih Pak Ustadz melaksanakan sujud sahwi itu? Melaksanakan sujud sahwi itu laksanakan sebelum salam. Sebelum apa? Salam. Duduk
duduknya tahiyat akhir diganti dengan duduk tahiyat awal. Tahiyatul mubarakatuh sahwa innaka hamidum majid. Sebelum innaka hamidum majid sujud. Apa bacaannya? Subhanalladzi la yanamu wa la yashhu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashhu. Duduk, lalu sujud lagi, lalu kemudian duduk tahiyat akhir. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak, ingat ini. Kebanyakan bapak dan saudara enggak sadar. Ada imam juga ada makmum yang salam itu enggak lengkap, Pak. Assalamualaikum, salam, assalamualaikum. Alif lam samsiahnya hilang. Lalu bagaimana Pak Ustadz yang benar itu? Assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah. Ini hal yang kecil, tapi bisa tidak sah sholatnya karena salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu merupakan rukun di dalam sholat, terutama bapak dan saudara. Salam yang pertama ke kanan, assalamualaikum. Ingat assalam pakai ini. Di dalam ilmu tajwid bapak dan saudara hormati, ada alif lam itu dua, ada alif lam syamsiah, ada alif lam apa bu? Apa bu? Komariah. Ibu Komariah ada nggak? Ada alif lam syamsiah, ada alif lam komariah. Apa sih Pak Ustadz alif lam komariah contohnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Alif samsiah itu bagaimana? Ar-Rahmanir Rahim. Alif lamnya ada tapi enggak dibaca. Masuk ke tasdid. Ada tasdid. Ar-Rahmanir Rahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari. Wal alif lamnya itu ada dimatikan. Wal qamari idza tala wasyamsi wal qamar. Asyamsi al qamar. Itu asyamsi itu lam syamsiah, al qamar itu lam qamariyah. Jadi salam itu ketika kita baca ada alif samsiahnya. Assalamualaikum warahmatullah. Makruh hukumnya ketika ibu bapak membaca salam ditambahin wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi makmumnya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makruh hukumnya. Jadi cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Ya, jangan kebablasan bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh hukumnya ketika bapak dan ibu, ini makruh itu nggak disukain oleh Allah, gitu loh. Nggak disukain oleh Allah. Makruh itu. Ketika salam ini buka ini. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kayak gini kan kanan. Yang kiri assalamualaikum warahmatullah. Kata kawan sebelahnya, minta apa lu mau gue? Kanan kirinya ngapain? Makruh hukumnya. Jadi ketika kita tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, sampai innaka hamidum majid, tetap posisinya. Kalaupun mau digerakin ketika asyhadu alla ilaha illallah, ketika illallahnya itu, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau tahiyat awal cukup di situ, Pak. Makruh juga hukumnya.
Ketika kita tahiyat awal kebablasan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Padahal tahiyat awal. Tasahud awal. Ketika tasahud awal baik imam maupun makmum cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cukup di situ. Enggak bablas. Ini kalau enggak ngaji pada seorang mati enggak ngerti. Ya. Jadi cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan pakai wabarakatuh. Baik itu sholat fardu 5 waktu maupun sholat jenazah. Ini beda Pak Ustaz kalau sholat jenazah. Kan sholat jenazah juga kayak gini, ada maaf. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kan satu ada ya gitu ya. Yang satunya assalamualaikum warahmatullahi itu makruh juga hukumnya. Tetap kayak gini posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ingat ketika ibu bapak salam ketika sholat, yang bergerak itu kepala, bukan badannya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa batal sholatnya. Karena dada kita tetap harus posisi menghadap kiblat. Jadi sunnah ab'ad ketika kita tinggalkan, bapak dan ibu disunahkan untuk sujud syahwi. Lalu bagaimana Pak Ustadz, saya meninggalkan sunnah ab'ad itu, lalu saya lupa juga melaksanakan sujud syahwi, sah enggak sholatnya? Nah ini jadi jangan sampai kita waduh geger, misalnya imam nggak baca doa kunut, nggak pakai sujud sahwi juga gitu ya. Padahal apa namanya, imam madhab Syafi'i, imam juga imam yang biasanya doa kunut. Gimana Pak Ustadz kalau ada imam sholat subuh enggak sujud sahwi, ketika meninggalkan doa kunut, sah enggak? Sah. Dan itu enggak boleh diributkan, enggak usah. Itu sah. Ini enggak sah. Ada karena enggak doa kunut, imamnya lalu dia ke belakang sholat sendirian. Oh, ganti. Bagaimana Kang? Sholat maning ya? Iya. Kita enak loh. Enak lah men. Enak ya. Imamnya doa kunut. Itu beberapa orang nanti. Jadi ada tuh jamaah haji ke tahun 2008. Kalau diajak sholat subuh bapak dan saudara ke Masjidil Haram, dia nggak mau. Iya Pak, sholat subuh nggak, saya di hotel. Nggak mau. Pokoknya di Madinah kalau sholat subuh dia nggak ke masjid. Di Mekah juga nggak dia ke masjid. Saya nggak, kenapa? Saya nggak mau. Orang imamnya nggak baca doa kunut, jadi saya malas kata di sholat subuh. Jadi beberapa sahabat hormati itu terlalu cetek, terlalu sempit ya pemahamannya. Jadi kalau ada misalnya tamu suruh atau ustad dan suruh sholat atau ngimamin sholat subuh nggak buat doa kunut misalnya, oh ini loh. Madhabnya kalau enggak Hanafi, Hambali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi sunnah ab'ad ya. Kalau kita meninggalkannya pakai sujud sahwi. Sujud itu ada 3. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Sujud sahwi, sujud tilawah, baik itu sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat, posisinya diperintahkan, sunahkan. Yang pertama harus suci dari hadas, yang kedua tetap dia menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Misalnya ibu-ibu, bapak-bapak baca Al-Quran di dalam sholat, pas malam Jumat, subuh Jumat baca surat Hamim Sajdah. Ketika ayat sajdah, imam ujug-ujug sujud.
Ya biasanya di masjid-masjid besar itu, seperti Masjid Nabawi, khususnya seperti kalau di Jumat itu kebanyakan pakai surat As-Sajdah, Hamim Sajdah. Di sunahnya Hamim Sajdah, yang rakaat keduanya hal ataka 'alal insan. Di kebanyakan ustaz-ustaz dengan hafal. Ya maksimalnya Pak Ustaz di tempat saya mah suratnya itu ya subuh sabisma rabbikal a'la sama hal ata. Kalau enggak waduha sama alam nasrah. Jadi enggak apa-apa. Iya. Sebab di tempat saya ini Pak Ustaz enggak suka yang surat yang panjang-panjang itu Pak Ustaz. Kalau pakai imam itu surat panjang pasti dibully. Itu dibully. Makanya tadi senang saya udah suruh Pak Kiai pakai surat Atin sampai al-hakumut takasur. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Kenikmatan yang Allah berikan, harta kekayaan yang kita punya itu summalatus alunna yauma idzin, hari nanti akan ditanya oleh Allah, dari mana engkau dapat dibelanjakan untuk apa? Alhaakumut takasur, hatta kamu berlomba-lomba, bermegah-megahan, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mencari urusan dunia kamu. Kata Allah, padahal semua yang kamu kumpulkan nikmat-nikmat yang aku berikan. Summalatus alunna yauma idzin ninnaim. Waduh, sahabat-sahabat itu pada hormati yang punya harta-harta, ketika mendengar kayak begitu Pak, pulang langsung berinfak, bersedekah dulu, dibelanjakan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, enggak baca Hamim Sajdah, enggak karena kepanjangan. Karena di masyarakat saya, di jamaah masjid saya, Pak Ustadz, seneng suratnya yang pendek-pendek aja. Kalau perlu kulhu dibagi dua Pak Ustadz, seneng. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, Allahu akbar. Nanti rakaat keduanya lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Senang benar. Ibu Ustaz sah enggak Pak? Sah enggak apa-apa. Ya, misalnya ada orang Bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baca Yasin. Awas ya, kalau baca Yasin tuh ya-nya jangan terlalu panjang, cuman 2 harkat. Yasin, sinnya yang dipanjangin. Yasin. Ya. Allahu akbar. Cuman Yasin aja. Yasin. Allahu akbar. Sah enggak sah? Coba nanti Yasin cuman Yasin doang, pasti kena bully juga sama ibu-ibu pasti. Sholat apa kun cuman Yasin, daripada seorang diteruskan nggak hafal. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Walau ini ala siratim mustaqim siratal ladzina an'amta. Udah oke, sampai Yasin aja lah. Jadi beberapa sahabat hormati, memang di dalam sunnah Rasulullah SAW ketika jadi imam lihat belakang kanan kiri, ya, lalu kemudian aduh ini masih muda-muda, kayaknya panjang-panjang, aduh banyak yang sepuh-sepuh ini, kayaknya udah setengah sehat setengah sakit ini udah wajah yang fakhafif, kata Rasulullah SAW, ringankan bacaannya, ringankan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sujud tilawah. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita baca Al-Quran di dalam sholat, as-sajdah, ayat as-sajdah, sujud tilawah, lalu kemudian baca surat A'la, wasjud waqtarib, al-A'la, terakhir suratnya, itu juga disunahkan untuk sujud sahwi. Di dalam sholat
sujud 1 kali, bacaannya sajada wajhilladzi khalaqa wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fadabarakallahu ahsanul khaliqin. Langsung bangun lagi, melanjutkan ayat yang tersisa, lalu kemudian ruku dan sujud tilawah. Kalau Bapak Ibu membaca Al-Quran di luar sholat, baca Al-Quran ketika ada di pinggir Qurannya itu, di pinggir lembarannya itu as-sajadah, berarti kita disunahkan untuk berhenti dulu sujud. Sujud tilawah tetap berwudu, tetap juga pada saya hormati menghadap kiblat. Kiblat. Misalnya lagi menghadap kiblat dulu. Ya, bacaannya apa Pak Ustaz? Sajada wajhalladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal enggak, Bu? Bapak enggak hafal? Enggak hafal, cukup subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Yang ketiga, sujud itu ada selain sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Sujud syukur itu Bapak dan Saudara tidak diharuskan dalam keadaan suci atau berwudu, dan juga tidak diharuskan menghadap kiblat. Ya. Contoh pada saudara nanti, ini kalau pemain kesebelasan nasional Indonesia lawan Thailand, lawan gol, langsung lari ke pinggir, oh, lalu dia sujud pada sujud syukur, oh sujud pada sujud syukur. Iya, enggak menghadap kiblat, enggak dalam keadaan berwudu mereka. Betul nggak Pak? Enggak ada sujud kan. Ibu-ibu, bapak-bapak, waduh tiba-tiba dapat rezeki dikirimin oleh anak, nggak gede-gede, cuma 5 miliar aja kasih, nggak gede-gede 5 miliar. Oh saking senangnya ibu-ibu sujud syukur langsung. Nggak mesti harus ambil wudhu dulu, nggak mesti harus cari kiblat. Nah, sujud syukur. Ini saya kemarin saya hormati, ini luar biasa. Itu saya ditelepon oleh anak saya dari Jakarta. Assalamualaikum, ya, kabar ya, sehat, alhamdulillah. Gimana nak keadaannya? Sehat, kan udah dalam keadaan sedang hamil, sehat. Makan ya nak, jaga kesehatan. Oh, iya. Ini lagi ngurusin mbahnya ini, mbah dari suaminya. Ngapain? Nemu duit. Ya, kenapa nemu duit kok sampai sibuk? Ya nemu duit ya katanya, nggak gede-gede sih, cuma 150 juta dia nemu duit. Kata saya kaget juga, 150 juta. Masya Allah, luar biasa, 150 juta. Gimana ceritanya, nemu di jalan atau enggak kayak gini? Suaminya itu meninggal tahun 2015. Ini tahun berapa Pak? 2024. Karena suaminya itu kan pegawai, lalu dia deposito, sudah ngomongnya ini semuanya syarat-syarat dan sebagainya. Lalu kemudian mereka hormati, si ibu itu sembah lagi ngurusan administrasi pensiunnya lah, mamanya ini ada setornya yang udah di ini kan. Lalu anaknya ngambil tuh berangkasnya ininya segala macam tuh, berkas-berkasnya itu ambil, ya ambil, kok ada ini deposito Pak Haji, mamanya ini saya Mak, ini apa ini, nggak tahu katanya itu banyak, ini deposito loh Mak, deposito apa katanya, ini deposito ini 150 juta ini, bener apa? Oh bener Pak, langsung dibawa ke bank, cair 150 juta, bener, udah hampir 10 tahun nggak ngerti istrinya, suaminya itu sebelum meninggal dunia udah lama ada rezeki didepositkan 150 juta, 10 tahun nomornya. Ya Allah, istrinya nggak tahu. Ya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sujud syukur. Dapat 150 juta akhirnya dicairkan. Nah kata mamanya anak-anaknya, gimana ini Bu? Ya udah bagi aja katanya, ini peninggalan abah kamu, teman abahnya.
Nah, yang 100 juta dibagi 4 karena anaknya ada 4, laki perempuan sama aja udah. Lalu kemudian yang 50 juta udah untuk Mbah katanya pegangan. Jadi cerita. Lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sujud syukur tidak mesti harus pakai air wudhu atau dalam keadaan suci, atau juga harus ada kiblat. Ini sujud sahwi, sujud. Lalu kemudian Bapak dan Saudara, di dalam sholat sunnah yang harus kita laksanakan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita pegang, istiqomahkan, dan merujuk ke hadis yang pertama, sampai akhir hayat kita, 4 sholat Pak, jangan tinggalkan. Yang pertama sholat sunnah tahajud, yang kedua sholat sunnah witir, yang ketiga sholat sunnah qobliyah subuh, yang ketiga sholat sunnah duha. Sholat sunnah pada saya hormati rawatib. Andai kata Bapak dan Ibu berat melaksanakan 12 rakaat itu, qobliyah, ba'diyah, sholat fardu 5 waktu, jangan tinggalkan 1 qobliyah subuh. Andai kata berat, tapi kalau bagus semuanya dilaksanakan. 1 qobliyah subuh jangan tinggalkan, Bu. Ya, awas. Sholat tahajud, alhamdulillah. Sholat witir dikerjakan, boleh ibu-ibu sholat witir setelah ba'diyah sholat isya. Witir, walaupun rakaat 1 rakaat. Tahajud, bangun, walaupun 2 rakaat. Sholat. Oh, kalau tahajud saya jam 4, jam setengah 5, kan belum adzan. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Walaupun afdol tahajud itu sepertiga malam, jam 12 sampai jam 3. Ya. Jadi jangan tinggalkan sholat. Sholat yang disaksikan oleh malaikat yang ada di langit dan di bumi. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qis. Itulah biasa. Disaksikan apa? Maka orang yang sholat subuh itu Bapak dan Saudara, selain pahalanya besar sekali, jangankan sholat subuhnya, sholat sunnah subuh itu lebih besar daripada dunia beserta isinya. Allah karim. Ibu jangankan punya dunia beserta isinya, punya emas berkilo-kilo, punya emas 5 gram aja, bawaannya ngupil terus ibu-ibu gitu. Saking senengnya. Hilang emas 5 gram, wallah kita gelabakan Bapak dan Saudara. Kita tanya ini, tanya itu, suami benar itu, ya Allah. Tapi kadang-kadang tinggal sholat sunnah subuh 2 rakaat, kita happy-happy saja, nggak merasa kehilangan Bapak dan Saudara. Padahal kehilangan sholat sunnah subuh itu sama dengan kehilangan dunia beserta isi. Ya. Nabi itu berdoa khusus untuk umatnya yang sholat subuh berjamaah, khususnya bapak-bapak. Apa doa Nabi? Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku yang sholat subuh berjamaah plus dengan sunnah. Didoain khusus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir yang harus kita istiqomahkan, harus hormati sholat sunnah itu sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha itu admal kamalnya, baiknya 12 rakaat. Nggak bisa 12 rakaat Pak Ustaz, banyakan 8 rakaat. Nggak bisa 8 rakaat Pak Ustaz, 4 rakaat. Nggak bisa 4 rakaat, ya 2 rakaat. Barang siapa yang mendawamkan, yang mengistiqomahkan, continue sholat duha, nggak tinggal Bapak dan Saudara. Kata di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan jalan keluar dari segala problem, kesulitan, permasalahan hidup, Pak. Baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah apa aja. Yaj'al lahu mahraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah karuniakan rezeki yang tidak disangka dan diduga. Istiqomahkan. Pak Ustaz, saya sholat duha Pak Ustaz, tapi masih ruwet terus sama Ustaz, masih banyak masalah terus Pak Ustaz. Sholat duha jadi iya cuma 2 rakaat, itu juga kemarin udah 3 bulan yang lalu Ustaz. Yang enggak istiqomah tiap pagi Bapak dan hormati. Duha itu bisa setengah 7, bisa jam 7.
problem, aduh sakit-sakitan terus Pak Ustadz saya. Salat duha. Minta kesembuhan, minta kesehatan. Ya Allah. Jangan salat duha. Alhamdulillah baru seorang apa itu bukan tahadus bin nikmah saja baru seorang. Tahadus bin nikmah. Itu 4 sholat itu apapun bentuknya apapun itu saya tetap saya laksanakan. Itu mulai dari bujangan saya. Alhamdulillah istiqomah. 4 sholat itu. Sholat yang pertama sholat tahajud, yang kedua sholat witir. Kalau sholat witir kadang-kadang saya laksanakan habis sholat isya, ba'da isya, apalagi yang jadi sholat malam. Yang kedua sholat sudah subuh, yang ketiga yaitu sholat duha. Iya, yakin oleh seorang mati diberikan ketenangan oleh Allah hidup itu, Pak. Menghadapi kondisi apa diberikan tenangan oleh Allah. Nggak rendah mati hidupnya. Namanya seorang mati hidup itu nggak ada yang tidak punya masalah. Nggak ada yang namanya tidak punya problem. Hidup ini kan kalau kata orang Sunda itu sawang si nawang. Tahu sawang si nawang? Saling pandang memandang, coba Haji Masir ini bahagia betul, kayak sama ibunya mesra. Iya, itu mamanya Pak Haji Hadi bukan kena ya Allah. Sawang sinawang aja, Pak Ustadz itu saling sawang sinawang saja. Saling sawang sinawang, nggak tahu di dalamnya. Mungkin ada banyak problem sama istrinya, problem sama ini. Iya, ada beberapa hormati kawan saya itu Pak, PNS Pak. Iya, biasanya kalau PNS itu tanggal-tanggal muda itu ceria Pak, bahagia, ceria bahagia. Tapi ini kadang-kadang saya lihatnya ruwet aja Pak. Iya kan, kalau kumpul-kumpul mamanya orang ngobrol bengong. Iya, saya tanya kenapa sih kayaknya ruwet bener Pak? Waduh, Pak Ustadz katanya saya namanya PNS aja. Gaji itu Pak Ustadz mulai dari ini langsung diambil sama istri saya semua Pak Ustadz. Nggak ada sisa. 20.000 mau beli rokok aja susah. Akhirnya Rojali. Tahu Rojali? Rokoknya jarang beli. Ketemu kawan rokok sih ketemu kawan. Jadi bawahnya cuman mangap aja. Ini kalau kadang-kadang kalau nemu kayak gitu pasti nggak punya duit. Duitnya itu pegang istrinya semua itu. Nah, makanya ibu-ibu ingat ya. Kalau udah kata, Bapak ada duit enggak? Mau pergi apa papanya pegang duit enggak? Tanya, Bu. Jangan merasa hormati nyelonong aja. Ini. Kalau Pak Ustadz kalau saya lihat intip dompetnya ada duit enggak ini? Ada duit. Isiin. Ya Bu ya. Ya Bu. Jangan nanti suami pergi kemana-mana enggak bawa duit. Kemarin warisan Pak Haji, saya kan diajak tuh. Diajak kawan renang tuh hari Sabtu. Pagi habis pengajian, udah Pak Ustadz mau pengajian sebentar aja, kita pergi ke laut, renang laut mutun itu Pak Haji. Wah banyak. Ketemu ibu-ibu, pengajian majlis taklim itu. Cuman di mana-mana pengajian majlis taklim ibu-ibu itu di mana-mana. Entah itu ketemu di pesta, entah itu di majlis taklim, ketemu di laut itu kelompok itu, merumpi itulah kerjaannya. Heran saya merasa hormati ibu-ibu itu. Kerjaan ngomongin suami, macam-macam itu kelompok-kelompok gitu. Ibu dari mana? Majelis Taklim Halim Pak katanya. Oh, makanya saya lihat-lihat langsung saya bilang takut dia ketemu, takut dong Majelis Taklim KJ2 itu. Itu jadi mereka alhamdulillah pulanglah sama kawan-kawan pensiunan itu Pak. Saya syukur alhamdulillah sama istri saya ya. Pergi mau ke mana? Ke laut. Itu bawa duit ya, jangan nggak bawa duit kamu itu. Bawa duit lah, dibawa di dompet 200.000 bapak dan saudara saya. Ini bener. Ketika pulang dari laut itu diajak mampir ke ini Pindang Atu Putri yang di depan yang baru itu yang dinas kesehatan Pak di situ. Mampirlah di situ saya. Ini kan sekarang udah 200.000 cukup lah saya pikir momennya ini. Kawan-kawan lah 5 orang Pak. Yang kawan gak bawa duit. Akhirnya berapa semuanya? 400.000. Ya udah ini 200.000 saya udah itu bapaknya ini. Berapa yang 60.000 cukup lah. Syukur kata saya istri saya. Bawa duit keluar. Duit. Sakitnya sih nggak seberapa, malunya saya. Gimana tuh? Jadi bapak dan saudara yang dimuliakan. Jadi ibu-ibu awas kalau suaminya pergi kemana-mana itu pun kamu duitnya.
Ya kasih umpamanya ini, jangan ini untuk beli rokok aja nggak ada. Ini bannya bocor, oh ya Allah, itu nggak dibawain tuh, dipegang duitnya. Jadi bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, enggak sih Pak Ustadz, kata bapak-bapak saya serahkan sama istri saya uang itu 2 juta, tapi di tempat yang lain ada Pak Ustadz 20 juta. Cuman bapak dan saudara saya benar aja Pak. Saya nyimpen uang di mana aja. Saya kan simpan, ada yang saya kalau dapat transporter saya simpen di ini, ada yang di tas, ada yang di kantong, ada yang di ini di kitab, di ini kan Mas, saya simpen ya saya itu kan. Tapi herannya ketahuan terus sama istri saya itu. Heran Pak, ketahuan. Jadi memangnya ini tahu Pak. Iya, kata namanya duit itu untuk ibu-ibu mama ya katanya, nggak perlu dilihat, endus aja ketahuan. Jadi pada saya hormati, jangankan nyimpen simpenan ya Pak, perempuan Pak, nyimpen duit aja di mana ketahuan terus sama ibu-ibu. Awas makanya hati-hati jangan awas simpen-simpenan itu. Bapak dan saya hormati, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat hikmahnya. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, banyak canda gurunya. Lalu insya Allah mudah-mudahan ada manfaat hikmah, dan insya Allah kita panjang umur, sehat walafiat, dan istiqomah kita menjalankan ibadah kepada Allah, baik yang wajib maupun yang sunnah, dan insya Allah wafat kita oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, dan kita mendapatkan pahala 100 orang mati syahid, minimal 1 syahid aja. Insya Allah bebas dari siksa kubur dan juga pertanyaan-pertanyaan kubur, masuk surga tanpa dihisab lagi. Alhamdulillah. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum. Taqabbal ya karim.